Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi di acara peresmian Media Center Menko PMK meminta pemangku kepentingan terkait untuk menyelisik soal pengungsi Rohingya di NTT yang diduga memiliki KTP Indonesia. Ia juga meminta pertanggungjawaban dari UNHCR terkait dengan pengungsi Rohingya yang bermasalah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta pemangku kepentingan terkait untuk menyelisik soal pengungsi Rohingya di Nusa Tenggara Timur yang diduga memiliki KTP Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muhadjir dalam sesi diskusi terbuka pada acara peresmian Media Center di kantor Kemenko PMK di Jakarta pada Senin 18 Desember. Mantan Mendikbud itu juga meminta Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNHCR untuk ikut bertanggung jawab terhadap pengungsi Rohingya yang bermasalah di Indonesia. Seiring dengan diketahuinya banyak kejadian yang tidak mengenakkan atau cukup memprihatinkan, termasuk ternyata itu adalah bagian dari tindak pidana perdagangan orang dan pelakunya juga sudah ditangkap, maka sebaiknya pemerintah dalam hal ini Indonesia harus tegas minta pertanggungjawaban kepada UNHCR dan harus segera dicarikan tempat yang sebagaimana menjadi tanggung jawab dari UNHCR. Sebelumnya beredar kabar penangkapan 8 pengungsi Rohingya di Nusa Tenggara Timur yang membawa KTP Indonesia. Kartu identitas itu disebut dibuat di Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyhari akan menyediakan podium pada penyelenggaraan debat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 kedua hingga kelima. Keputusan ini merupakan hasil rapat evaluasi debat Pilpres 2024 pertama yang berlangsung pada Selasa 12 Desember kemarin. Komisi Pemilihan Umum KPU akan mengubah tata panggung debat Pilpres 2024 dengan menyediakan podium bagi masing-masing paslon saat debat berlangsung. Keputusan ini merupakan hasil rapat evaluasi debat Pilpres 2024 pertama yang berlangsung pada Selasa 12 Desember lalu. Ketua KPU Hasyim Asyhari pada Senin 18 Desember menyatakan podium akan disediakan pada debat kedua hingga kelima. Jadi mulai debat kedua sampai terakhir masing-masing pasangan calon mengusulkan supaya disiapkan podium sederhana begitu untuk calon wakil presiden maupun calon presiden nanti yang selanjutnya melakukan kampanye melalui metode debat ini. Kalau kemarin kan sama sekali tidak ada podiumnya, nanti akan pakai podium. Selain perubahan tata panggung debat, rapat evaluasi debat Pilpres pertama juga menyepakati adanya liaison officer bagi tim pendukung masing-masing paslon yang berjumlah maksimal 75 orang. Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Dr. Sally Anasution, meminta kepada pemerintah untuk tetap memprioritaskan vaksinasi COVID-19 dosis penguat demi mencegah jangan sampai terjadi kenaikan kasus pada periode libur akhir tahun 2023-2024. Hal ini diungkapkan dalam acara peluncuran jadwal vaksin pada orang dewasa di Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, Sally Anasution di Jakarta Senin 18 Desember meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan upaya vaksinasi COVID-19 dosis penguat selama arus libur akhir tahun 2023-2024. Sally menilai vaksinasi COVID-19 dosis penguat atau booster tersebut berperan penting untuk menambah sistem kekebalan tubuh para pelaku perjalanan. Dengan demikian, para pelaku perjalanan libur Natal dan Tahun Baru
yang diperkirakan mencapai 100 juta orang itu tak mudah terpapar virus COVID-19 yang memang dalam tren meningkat. Kementerian Kesehatan melaporkan rata-rata dari 4 hingga 7 orang per hari pada November terpapar COVID-19. Kini naik menjadi 100 orang per hari yang terkonfirmasi positif sejak pekan pertama bulan Desember. Tapi saya kira tidak ada kata terlambat karena orang-orang kan jalan-jalan mungkin bisa sampai seminggu sampai berapa hari ya. Kalau memang ada kesempatan untuk vaksin terutama untuk kelompok-kelompok tertentu kami tetap menganjurkan. Kalau untuk COVID misalnya ya itu kita kembali ke protokol yang lalu. Jadi jaga jarak, jaga kebersihan pasti ya. Pola hidup bersih sehat itu kembali lagi deh, masker terutama untuk daerah-daerah yang kerumunan dan lain sebagainya. Salim menambahkan target sasaran vaksinasi tersebut tidak hanya berlaku untuk anak-anak, lansia, maupun ibu hamil yang realisasinya saat ini sudah lebih dari 70%, tapi juga pada orang dewasa di usia produktif, yakni 18 hingga 59 tahun. Hal tersebut dikarenakan orang dewasa adalah kelompok yang mendominasi target sasaran vaksinasi, sehingga mereka paling diutamakan untuk mencapai tingkat kekebalan komunal dari COVID-19. Penyiagaan tempat dan tenaga medis yang siap melayani vaksinasi, mulai dari puskesmas, rumah sakit tipe C, hingga A di setiap daerah juga penting, sehingga kondisi libur akhir tahun tetap kondusif. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati.
Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gusti Ayu Bintang Darmawanti, mengajak para perempuan untuk berani melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka melalui Sapa 129. Menteri Bintang menegaskan pemerintah menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawanti mengajak para perempuan untuk berani melapor dan menyuarakan apabila mengalami kekerasan maupun melihat kekerasan terhadap perempuan di lingkungan sekitar. Pemerintah menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Terlebih, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kini memiliki layanan Sapa 129 yang terintegrasi dengan 34 provinsi. Ungkap Bintang dalam roadshow peringatan Hari Ibu, Senin 18 Desember 2023 di Kota Denpasar, Bali. Masyarakat dapat melaporkan tindak kekerasan yang dialami dan akan direspon oleh Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2TP2A di masing-masing daerah. Makanya akan perlu menjadi hal yang penting sosialisasi. Jangan takut melapor. Sekarang kita sudah punya payung hukum. Kemudian yang kita harapkan juga memberikan pendampingan tidak hanya korban atau keluarga korban. Bagi teman-teman yang melihat, mendengar, ya kita harapkan juga partisipasinya untuk berani melaporkan karena yang melapor itu aman. Ya, identitasnya aman dan itu adalah kita akan bisa memberikan perlindungan yang terbaik kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selama tahun 2022, jumlah aduan melalui Sapa 129 mencapai 2.346 aduan terkait perempuan dan 957 aduan terkait anak. Sementara selama Januari 2023 hingga saat ini, tercatat kasus kekerasan mencapai 26.594 kasus. Dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 23.332 kasus, di mana kekerasan tersebut banyak terjadi di lingkungan rumah tangga.
Pemirsa, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut potensi ekonomi biru global mencapai 30 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas Amelia Adininggar menyebut Indonesia dengan luas teritorial laut mencapai 290.000 km berperan besar dalam pembangunan ekonomi biru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas menyebut secara global potensi ekonomi biru mencapai lebih dari 30 triliun dolar Amerika Serikat di tahun 2030. Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amelia Adininggar di Batam pada Senin 18 Desember mengatakan, dengan luas teritorial laut yang mencapai 290.000 km, Indonesia berperan besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru berkelanjutan yang juga turut menjadi salah satu faktor pendukung visi Indonesia Emas 2045. Kita butuh sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kita butuh pertumbuhan ekonomi tinggi tapi inklusif dan berkelanjutan. Nah, itu salah satu caranya lewat ekonomi biru. Mengapa Bappenas mendorong betul ekonomi biru? Karena itulah salah satu kunci keberhasilan kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita harus tumbuh rata-rata 6% per tahun minimal. Di mana naikin 1% itu kita harus cari sumber pertumbuhannya dari mana aja. Salah satunya dari ekonomi biru. Ekonomi biru juga diprediksi akan menyediakan sekitar 12 juta lapangan kerja pada tahun 2030. Energi terbarukan 40 kali lebih besar, serta peningkatan 6 kali lipat ketersediaan pangan berbasis laut pada tahun 2050. Adapun wilayah laut Indonesia dengan potensi ekonomi biru yang besar seperti Laut Natuna, Selat Malaka, Teluk Cendrawasih, dan Selat Capalulu. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh.
Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, di Malium milik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN merupakan destinasi wisata edukatif yang memadukan museum bertemakan satwa dengan kebun binatang. Berada di atas lahan seluas 1,4 hektar, Animalium memiliki 320 koleksi replika hewan dan 514 hewan asli lengkap dengan sederet wahana pembelajaran yang interaktif. Bangun di atas lahan seluas 1,4 hektar, dengan menghadirkan 320 koleksi replika satwa dan 514 satwa asli. Ada banyak koleksi satwa asli Animalium yang dalam keseharian manusia hampir sulit ditemukan. Beberapa satwa bahkan hanya sering dijumpai di dalam film ataupun buku cerita. Karena itu, sebagai tujuan wisata yang bersifat edukatif, Animalium merekonstruksi habitat para satwa semirip mungkin dengan habitat aslinya. Di Animalium, satwa-satwa asli dari satu kingdom yang sama akan dikelompokkan dan ditempatkan berdasarkan habitat aslinya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan hidup para satwa di Animalium. Selain itu, rekonstruksi habitat yang menyerupai aslinya juga untuk membangun kecerdasan ekologis para pengunjung, dari usia tua hingga anak usia dini. Dengan demikian, keberadaan Animalium di tengah masyarakat diharapkan dapat memberi pengalaman belajar yang menarik bagi para pengunjung.
Jadi Animalium sendiri itu merupakan wadah bagi penerapan pembelajaran mengenai kehidupan satwa yang diharapkan dapat berkontribusi untuk kecerdasan ekologis dan juga bermanfaat gitu untuk penerus bangsa. Salah satu koleksi yang ada di Animalium yakni burung gagang bayam yang merupakan jenis invertebrata flamingo asal Indonesia. Habitat burung yang satu ini yakni rawa payau, rawa tawar, danau dangkal atau tepi sungai. Lain halnya dengan burung nuri pelangi dan kepala hitam yang biasa hidup di hutan dataran rendah atau savana. Animalium juga menawarkan sederet wahana pembelajaran seputar satwa yang interaktif dan menyenangkan, seperti dalam pembahasan seputar anatomi yang ditampilkan secara interaktif menggunakan hasil pindai tulang ataupun kekhasan suara beberapa satwa. Karenanya, Animalium menjadi destinasi wisata yang tepat bagi semua kalangan umur, khususnya anak-anak. Udah musim liburan ya, dan ini request dari anak saya ingin melihat tempat yang baru katanya di sini untuk edukasi. Saya ajak anak-anak ke Animalium karena di Animalium itu penuh sama ilmu pengetahuan khususnya di dunia hewan. Jadi anak-anak juga bisa tidak hanya belajar melalui buku, textbook saja, tapi lebih ke langsung ketemu dengan hewan-hewan dan mempelajari banyak ilmu pengetahuan di dunia hewan sebetulnya gitu. Pengalaman edukasi yang interaktif tidak hanya ditawarkan melalui wahana permainan, namun juga saat melihat secara dekat beberapa satwa yang terbilang tidak berbahaya. Pada jam tertentu, pengunjung bahkan dapat berinteraksi langsung dengan beberapa satwa dengan ditemani oleh pemandu edukasi Animalium. Pemirsa, di tengah padatnya kota Jakarta terdapat lahan kosong yang disulap menjadi lahan pertanian produktif oleh sekelompok petani. Lahan seluas 3 hektar ini terletak di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para petani mengaku bahwa hasil panen dari lahan tersebut cukup menguntungkan, bahkan lebih menguntungkan daripada bertani di kampung halaman mereka. Di tengah padatnya kota Jakarta, hamparan lahan hijau menjadi pemandangan yang cukup langka. Namun jika Anda bergerak menuju ke utara Jakarta, Anda akan menemukan sejumlah lahan tidur atau lahan kosong yang disulap oleh kelompok tani menjadi lahan produktif. Berdampingan langsung dengan Jakarta International Stadium JIS yang sudah diresmikan sejak 2022 lalu, siapa sangka, di balik kemegahannya terselip kisah para petani yang berlokasi persis di samping JIS. Petani yang menggantungkan hidupnya dari lahan yang berlokasi di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini. Para petani di sini menanam berbagai macam sayuran seperti kangkung, bayam, hingga kemangi. Salah satu petani yang memanfaatkan lahan kosong ini ialah Pak Taram. Meski bukan warga asli Tanjung Priok, Pak Taram sudah bertani jauh sebelum JIS dibangun, tepatnya sejak tahun 2013 silam. Ketika itu, lahan yang menjadi lokasi pembangunan JIS hanya sebuah tempat pembuangan sampah. Waktu saya baru kesini ya, tahu saya sih ya ini masih banyak pohon-pohon ya, pohon-pohon api-api, masih bala lah, masih itu bala banget. Terus kan ada petani-petani mau garap tanah ini buat ngebun-ngebun bayam, baru ini dibabatin sampai padan, sampai ini terang kan ya. Terus waktu itu belum ada nggak ada masuk listrik kan ya, pakai lampu patromak kan ya, pakai lampu becak gitu. Waktu tahun 2013 itu kan baru kesini. JIS masih itu tempat sampah itu JIS stadion.
saya berkesempatan untuk ikut mencoba bertani bersama Pak Taram. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah meratakan tanah, agar proses penanaman benih dapat berjalan mudah dan lancar. Karena tanah di lahan ini cukup keras sehingga perlu diolah terlebih dulu. Ternyata, kegiatan ini tidak semudah yang saya bayangkan ya pemirsa. Baru bergerak beberapa meter saja, saya sudah cukup kewalahan. Pak Taram menjelaskan bahwa meratakan tanah adalah salah satu kegiatan yang paling penting dalam bertani. Setelah tanah diratakan, kami pun mulai menebar benih kangkung lokal yang memiliki daya tahan tinggi dan cocok untuk lahan yang berada di dekat pesisir. Kami mulai menaburkan benih hanya dengan menggunakan tangan. Pak Taram menjelaskan bahwa cara ini cukup efektif untuk menyebarkan benih secara merata. Lahan pertanian di sini cukup subur, bahkan bayam dan kangkung bisa dipanen setelah 25 hari masa tanam. Nantinya hasil panen akan dijual ke pengepul dan disalurkan ke pasar-pasar sekitar Jakarta. Pak Taram mengungkapkan, bertani di JIS lebih menguntungkan dibanding di kampung. Dalam sebulan, penghasilan Pak Taram bisa mencapai 6 juta rupiah. Soalnya pemutarannya kan lebih cepat dari itu kan. Jadi nggak butuhin waktu sebulan 2 bulan, ya 2 bulan kan, ya cuma sebulan kan kita bisa panen. Kalau di kampung kan paling lambat kan, ya paling cepat 2 bulan di kampung tanaman. Harganya sih ya kadang nggak laku juga mau kayak gitu, iya. Kadang ya karena jauh dari pasar induknya kan ya, jauh juga. Meski demikian, Pak Taram mengungkapkan bertani di lahan sekitar JIS juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangannya adalah musim kemarau. Saat kemarau, kadar asam tanah naik dipengaruhi lokasi yang tidak terlalu jauh dari daerah pesisir utara Jakarta sehingga menyebabkan kualitas tanaman menurun. Yang kesulitan kalau lagi musim-musim kemarau kan ya. Kalau musim kemarau kan kadang ininya kan kurang bagus. Jadi karena dekat laut kemungkinan kan ya, kata orang-orang sih kayak gitu, jadi asinnya naik gitu kan ya. Jadi kalau musim kemarau, tapi itu juga kalau kemaraunya panjang paling 2 bulan lah kita nanam ya kurang bagus. Jadi ada yang nggak numbu satu ini, jadi sedikit sih paling 1 garit, berapa garit gitu kan ya. Yang lain numbu, cuma pas itu nggak numbu. Jadi gejat asamnya itu naik katanya tanahnya. Saat ini, Pak Taram dan petani lainnya masih terus berusaha untuk meningkatkan hasil panen dan mengatasi tantangan yang ada. Mereka berharap lahan pertanian ini bisa terus berkembang dan menjadi sumber mata pencaharian yang menjanjikan. Pemirsa Lingkar Media Group membuka polling Pilpres 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.